Ya, Mahkamah Kehormatan DPR mengundang Indonesian Police Watch atau IPW untuk memberi keterangan soal kasus Irjen Verdi Sambo. Ya, pemanggilan Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa berkaitan dengan isu adanya aliran dana bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ke DPR. Selain Sugeng, MKD juga menjadwalkan pengundangan Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta informasi dugaan anggota DPR yang turut menyusun skenario penembakan Brigadir Joshua. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan atau MKD untuk memberikan klarifikasi terkait informasi adanya anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Verdi Sambo. Ya, Sugeng mengakui ia salah bicara kepada media terkait aliran dana Verdi Sambo ke anggota DPR. Ketua IPW ini mengatakan sudah melakukan pendalaman informasi dan menegaskan tidak ada aliran dana tersebut. Namun Sugeng mengakui terdapat 2 anggota dewan yang sempat menghubungi dirinya terkait masalah Verdi Sambo. Salah satu anggota dewan itu menelpon dan menurut Sugeng berusaha untuk mempengaruhi dirinya bahwa FS adalah korban. Dan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Sugeng Teguh Santosa selaku Ketua IPW via Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno, Ya, salam sehat. salam sehat. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Ya, untuk bersama kami sore ini. Kita bicara RDP kemarin dengan MKD Pak, ada klarifikasi Anda terkait bagaimana aliran dana ke DPR, silakan. ya, Mhm, saya diundang ya untuk memberikan klarifikasi pada MKD. mhm, Saya rasa itu harus kita hormati lembaga MKD sebagai satu lembaga untuk menjaga marwah kehormatan anggota dewan. Nah, mhm, saya sudah datang. Pada intinya saya sudah sampaikan bahwa informasi yang saya terima terkait adanya dugaan aliran dana kepada DPR mhm. itu tidak mempunyai cukup bukti yang kuat. Ya, jadi saya bilang akhirnya itu tidak ada karena memang saya setelah saya dalami itu tidak saya dapatkan fakta itu. Ya, selain itu sebelum saya diminta klarifikasi pada tanggal 15 Agustus, saya sebetulnya ketika ada slip of the tongues ya, Ya. pada menit ke-13 kira-kira, pada menit antara 13-14 saya sudah ralat bahwa itu hanya dugaan ya. Mhm, mhm. Kemudian pada tanggal 17 Agustus saya membuat juga ralat resmi melalui rilis ya. Mhm, mhm. Jadi semuanya itu saya sudah sampaikan sebagai bentuk koreksi Baik. dari ucapan saya. Itu Mhm. adalah satu hal yang harus dilakukan oleh seseorang apabila ada kekeliruan dan harus jujur. Saya menyampaikan tidak memiliki fakta yang mendukung sebagai bukti yang dapat diterima oleh hukum ya. Baik, Gitu. jadi dari 17 Agustus Pak Sugeng sendiri sudah merilis ralat resmi ya Pak ya Sudah, terkait slip of the sudah. tongue-nya tadi yang Anda sebutkan di awal. Dan memang setelah didalami Pak, informasi terkait aliran dana ini, apa yang membuat Anda yakin bahwa ini memang tidak ada? Atau sebelumnya kan informasi ini beredar lalu Anda menyebutkan dan Anda meralat hal tersebut. Apa hal yang membuat Anda yakin bahwa oh ini salah seperti itu? Iya, saya belum menemukan Hmm, faktanya. baik. Ya. Saya belum menemukan faktanya. Kalau ada faktanya, tentu akan saya sampaikan dan Mhm, saya tidak akan khawatir menyampaikan. Tapi karena belum ada faktanya, mhm. ketika ditanya apakah ada atau tidak, ya saat ini tidak ada. Harus saya sampaikan seperti itu ya. Baik, Tidak boleh mengelak kita ya. oke. Adalah penting kejujuran itu ya. Ya, penting karena ini informasi yang valid, legit, memang harus Iya, kita sampaikan ya harus Pak ada ya. faktanya. Baik, Ya. kalau bicara mengenai ada anggota DPR dan juga mungkin dari kepolisian yang disebutkan sempat menelpon Anda terkait bagaimana kasus ini. Boleh dielaborasi Ya. sedikit Pak, seperti apa? Ya kalau itu ada faktanya, Baik. sehingga saya Mhm, menyampaikan secara latar belakang ya waktu itu mhm, background
peristiwanya, tapi saya tidak mau menyebutkan nama Oke. dari fraksinya, dari komisinya. Ya, jadi ada dua orang. Dua ya, orang, oke. Dua orang anggota DPR itu berkomunikasi dengan saya pada tanggal 12 kalau tidak salah, 12 Juli. Setelah IPW merilis bahwa kasus kematian Brigadir Yosua itu adalah penuh dengan kejanggalan, Baik. ya. Kemudian IPW meminta supaya dibentuk TGPF dan menonaktifkan Pak FS. Dua anggota dewan ini menghubungi saya, ya. Nah, yang satu tidak mempengaruhi, hanya bertanya, itu latar belakangnya apa sih? Saya tidak belum tahu juga. Ini kasus menurut saya janggal saja. Tapi yang satu lagi itu menceritakan versi yang persis disampaikan kepada publik, ya, bahwa FS itu korban daripada pelecehan terhadap istrinya, ya. Istrinya itu korban pelecehan, sehingga kehormatan FS juga merasa diinjak-injak, ya. Kemudian FS juga marah, tetapi dia tidak ada di tempat, ya, sehingga yang menembak terjadi tembak-menembak. Yang menembak mati itu adalah Baradae, pengawalnya, menembak mati Brigadir Yosua yang katanya menyerang lebih dulu menembakkan 7 peluru, ya. Kemudian ada juga kata-kata narasi begini, FS menyesal mengapa bukan dia yang menembak si Brigadir Yosua. Itu cerita dari anggota DPR yang satu, ya. Nah, menurut saya ini dia mau menginsinuasi atau memberikan pengaruh pada saya untuk saya percaya pada cerita itu, ya. Nah, yang kedua, memang ada polisi yang bertemu dengan saya kalau tidak salah tanggal 15 atau 16, saya lupa, ya. Dia bertemu langsung, ya, bertemu langsung, mempengaruhinya sama. Ini lebih detail lagi bagaimana si Brigadir Yosua tuh memegang kakinya si Ibu Putri, ya, meraba, kemudian Ibu Putri berteriak, ya, kemudian berteriak, si Brigpol Yosua itu keluar ruangan, ditegur sama Baradae, ada apa bang? Dia bukannya menjawab tapi menembak. Jadi tembak-menembak, si Brigpol Yosua kena. Nah, ini ceritanya. Baik. Bahkan juga dikatakan Pak Sambo itu merasa harga dirinya diinjak-injak. Ya begitu sama. Baik. Ya. Jadi ada dua anggota DPR, satu dari kepolisian ya Pak ya, yang berkomunikasi seperti itu. Betul. Kalau itu ada faktanya saya. Catatan rekaman bukan rekaman telepon, ya, tanggal telepon. Kalau dari cerita Pak Sugeng tadi, 3 orang ini ya yang sempat istilah berkomunikasi, ada yang hanya bertanya, ada yang menceritakan, mencoba mempengaruhi, ya. Ini menarik kalimatnya. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa ada 2 orang ini, satu anggota DPR dan satu kepolisian ini yang berkomunikasi dengan Anda? Menurut Anda tadi mencoba mempengaruhi. Apa yang membuat Anda akhirnya punya rangkuman ini, kalimat mencoba mempengaruhi ini? Jadi begini, ya. Ketika situasi kasus Brigadir Yosua ini masih gelap gulita, ya. Betul, gelap gulita, saya tahu Anda dari awal sangat vokal soal ini. Nah, dari awal saya tanggal 11 menyampaikan 3 hal tadi. Tanggal 12 dan 13 saya sampaikan obstruction of justice. Baik. Ya. Sikap saya itu tegas seperti itu. Nah, mereka menghubungi saya tujuannya apa kalau tidak mau menyampaikan informasi agar saya bisa menerima penjelasan itu dan tidak berbicara lagi. Baik. Ya. Bahkan dalam pertemuan dengan anggota polisi ini, anggota polisi itu minta supaya saya kemudian bisa meralat. Ya, saya katakan ya saya pertimbangkan. Tindakan saya lebih lanjut ya saya terus dengan sikap IPW yang tidak mau terpengaruh itu, ya. Baik, nama-nama ya tadi Anda tidak ingin menyebutkan siapapun mereka. Jangan. Apakah menurut Anda juga harusnya diperiksa atau sudah diperiksa sebenarnya? Ya, karena saya tidak membuka kan tidak diperiksa. Ya. Kenapa, Kecuali Pak? kalau saya diperiksa ada kebutuhan untuk itu, ya saya akan buka pada forum resmi atau formal yang diadakan untuk itu, ya. Misalnya seperti itu. Misalnya dari anggota dewan tersebut dinilai dia melanggar kode etik, dinilai, ya. Tentu MKD akan membuka pemeriksaan. Kalau saya diundang ya saya buka. Ya.
Terkait Atau polisi, ya. polisi kalau memang mengundang saya meminta klarifikasi, ya saya akan datang. Oke, jadi kalau ada permintaan klarifikasi dari baik Ya, MKD lagi, iya, Polri lagi, iya, iya, terkait saya ini akan datang. Anda akan datang dan bersedia memberikan nama ya Iya, Pak? bersedia memberi keterangan. Buat saya kan tidak mengubah sikap IPW Betul. dua orang tersebut. Ya. Dan IPW tetap menjalankan ya. Jadi begitu. Oke, menurut Anda Pak, masih terkait orang-orang yang menghubungi Anda, apakah ini ya secara logik saja Anda menilai, apakah memang ada titipan atau tadi hanya sebuah tukar pendapat biasa kalau dari logik yang Anda bisa rasakan ketika itu? Saya lihat tuh, Aha. saya lihat mereka kena prank juga nih. Oh, mungkin ya. Iya, kena prank dari desain rekayasa yang dibuat oleh FS bersama timnya ya. Aha. Saya tidak berharap bahwa mereka bagian daripada menyusun prank itu ya, Baik. karena Ya. keduanya saya kenal Kita ya. mencoba positive thinking ya Positif, Pak ya. positif. Baik, Iya, dan ya. ya semoga. Tapi Iya, menarik karena iya. keterangan Tapi dari tidak ada yang ditawarkan pada saya ya. Tidak Oke. ada yang ditawarkan pada saya kalau Anda merubah ini, Aha. nanti saya akan berikan ini, begitu. Tidak ada ya. Tidak ada ya Pak Jadi ya. saya pikir itu adalah mereka mungkin niat baik, kena prank, ingin mendukung seorang jenderal yang sedang gundah gulana ya. Oke. Harga dirinya diinjak-injak. Ya, menurut saya walaupun saya tidak percaya ya bahwa dengan cerita itu gitu Oke. ya. Pak Sugeng, satu mungkin masih terkait ini. Sebelum saya bicara mengenai hasil sidang etik kemarin dan juga bagaimana hari ini pemeriksaan Putri. Dari awal saya tahu Anda vokal, Anda dari kasus ini masih sangat gelap tadi Anda sebutkan. Anda sudah mencoba untuk mengangkatnya dan bahkan mendesak agar FS menjadi tersangka. Sampai sekarang dan sampai kemarin dipanggil MKD. Apakah Anda merasa ada banyak tekanan atau malah karena ini sudah agak terang benderang, Anda lebih leluasa dalam tadi beraktivitas dan memberikan keterangan ke publik? Saya tidak pernah mendapat tekanan dari siapapun. Baik. Tapi saya mendapat informasi dari teman-teman yang bisa saya percaya bahwa ada orang yang mengintai saya. Oke. Saya punya pengalaman mau dijebak oleh narkoba karena menegakkan prinsip hukum ya. Tapi saya dengan semuanya ini yang perlu saya jaga adalah saya harus lebih hati-hati saja ya. Baik. Jadi tidak ada tekanan. Saya bersyukur bahwa reformasi yang digerakkan oleh kelompok-kelompok reformis 98 kan membuat situasi politik kita itu menjadi demokratis, termasuk polisi ya. Baik. Polisi demokratis, tidak ada oknum polisi yang mengancam-ngancam saya ya. Oke. Jadi menurut saya ini harus kita syukuri ya kondisi ini. Nah, karena IPW sendiri sesuai namanya ya, Indonesia Police Watch memang harus punya peran di sini. Iya, Baik. kalau ada yang polisi yang ngancam saya, dia cari penyakit sendiri ya. Oke. Jadi kalau preman ya, kalau preman ya saya harus hati-hati ya. Siap, mantul Pak Sugeng, teruskan ya. Pak Sugeng, kalau bicara mengenai pemberhentian tidak hormat Sambo ya, kemarin dari hasil kode etik dan juga bagaimana beliau masih mengajukan banding. Dari frame yang Anda punya, bagaimana Anda melihat ini Pak Sugeng? Ya memang sebelum sidang kode etik pun saya sudah diwawancarai oleh Tempo ya. Baik. Dan saya sudah detail itu waktu itu sampaikan bahwa memang dugaan IPW banyak aturan yang dilanggar. Ternyata benar kan bahwa Tidak hormat tadi, tidak dengan hormat. Peraturan etika ya, peraturan etika Polri tentang misalnya etika kepribadian, kelembagaan, ya, etika kemasyarakatan, ya, kalau tidak salah itu ya, ada 6 pelanggaran pasal dikaitkan juga dengan PP nomor 1 2003 tentang pemberhentian. Itu terbukti kan? Saya sudah sampaikan. Nah, di dalam PP nomor 1 tahun 2003 memang apabila terpenuhi pelanggaran etika yang tergolong berat itu di PTDH diberhentikan.
tetapi pada yang bersangkutan tetap dalam sistem hukum yang adil ya, diberi kesempatan untuk memperjuangkan upaya banding. Baik. Ini adalah satu mekanisme yang harus terbuka kepada Pak FS. Baik, kalau terkait dengan Ibu PC yang hari ini menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, tanggapan Anda Pak Sugeng? Pemeriksaan terhadap seorang saksi atau tersangka harus diberikan dalam keadaan saksi atau tersangka tersebut, katakanlah Ibu PC, tersangka ini ya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan hak asasi manusia pada tersangka. Oleh karena tadi kan sebelum diperiksa dulu kondisi kesehatannya. Betul. Apabila assessment dari dokter Polri atau penyidik yang menyatakan dia tidak sehat, tidak boleh diperiksa, ya. Nah, tidak boleh diperiksa, kemudian bagaimana jalan keluarnya? Harus dirawat kalau menurut saya. Baik. Dirawat dalam pengawasan penyidik. Kalau dia misalnya dalam kondisi sehat, harus diperiksa. Itu saja, ya. Oke. Baik, dan kita tunggu juga bagaimana hasilnya, karena publik juga menaruh concern terhadap bagaimana Ibu Putri dan kejujurannya ya, karena kita tahu di awal sempat berbohong dan sekarang sudah. Bu Putri perlu. Baik, ya. Pak Sugeng, terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya dan keterangan. Ya, sehat-sehat, insya Allah kita ngobrol lagi di lain kesempatan Pak Sugeng. Terima kasih, selamat sore. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.